Halo Bang JDP. Halo, Shalom. Salam. Lucu kali dirimu pakai topi itu. Iya, iya. Coba buka. Gimana kabar saudaraku? So, baik, puji Tuhan, baik. Coba buka topi itu, coba buka. Haleluya. Oh iya, haleluya. Topi siapa itu? Topi topi beli apa? Rombengan. Di mana, Bu? Coba buka, coba pakai lagi. Oh, udah. Oh, oke, oke, oke. Bang Junta ketawa. Enggak, aku lantaran Bang Pendi sama Bang JBD diganggu sama gaib itu di hotel itu teringat terus aku. Datang tangan hitam. Rupanya orang rumah malam itu ada penampakan dia di situ sebelum cerita orang lain hitam, orangnya hitam tinggi. Orang rumah udah bisik sama aku pulang itu naik sepeda motor itu kan udah bisik dia ayo pak cepat. Ini kan dipeluknya aku. Ngapain papa taruh di situ orang itu nggak apa-apa, nak Tuhan Yesus. Saya bilang, Aduh, Tuhan baik, Bang ya. Ah, benar ya. Kalah setan itu. ya kalah dong. Siapa dulu anak Tuhan Yesus? Amin. Nah, Tapi cuman Bang nggak Junta gimana? tapi Bang Junta terngiang-ngiang aku wah, gondit itu wah. Gampang ulangi lagi ajak Nabi Rong lagi nanti sekali lagi. Janganlah, jangan ikut aku nanti. Kalau sempat ikut Batunya, aku batu nanti. hitam itu bisa tuh sama Bang Nabi Rong dibagi yang besar itu, batu black jet itu. Asik. Bu Junta jago kali masak. Iya, waduh, mantap. Luar biasa. Orang Jawa tapi bisa masakan Batak ya kan? Hebat ya. Masakan itu bisa buat sate sate matang bisa juga ditiru. Wow, luar Biasa. biasa. Wah, luar biasa, nggak nyangka kita bisa ke Aceh loh. Ini benar-benar penyertaan Tuhan ya, luar biasa. Banyak sekali Tuhan menolong kita, membantu kita, termasuk dari orang-orang yang senantiasa mengasihi kita ya, termasuk Bang Junta juga salah satu yang sangat mengasihi kita. Ya terima kasih sekali lagi buat Bang Junta dan semua sahabat-sahabat dan keluarga, orang-orang yang luar biasa yang kita temui dan termasuk orang-orang yang belum kenal Yesus dan kita beritakan kabar baik. Dahsyat Aceh dipenuhi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Amin, 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 amin. Dahsyat, dahsyat. Ya, kendala-kendala perjalanan sih ya roh jahat ya yang paling apa namanya tantangan terbesar di Banda juga kita ngalami. Saya di mobil juga ngalami. Saya malah 2 kali ngalami hal seperti itu. Waktu saya tertidur di mobil itu tiba-tiba tangan hitam juga mencekek gitu. Waktu saya Berarti diikuti dari Sigli itu. iya kali ya. Nah, diikuti itu. Aduh, dahsyat, dahsyat. Memang kalau Ternyata kadang-kadang ketakutan kita mau berkelebihan kadang-kadang, termasuk orang yang sayang sama kita seperti Pak Junta, kita pikir juga Pak Junta ini Dalek. dulu dalek gitu ya. Ternyata orang yang luar biasa baiknya gitu, dan nggak nyangka, dan awalnya ya was-was. Saudara saya Pendi Usman ngomong, gimana saudaraku, kita ke sana apa ya, ayo let's go gas. Jadi kita berunding dulu sampai kita doakan juga, apakah ini dalle Tuhan, apakah karun ini Tuhan gitu kan. Rupanya Tuhan nyatakan itu anakku, ya kita langsung pergi padahal malam-malam ya, dengan segala risiko, isu-isu macam lah ya. Bang Junta pun tahu sendiri ya, dia pun ngalami banyak cerita juga tentang dirinya. Tapi ada satu hal yang saya tangkap ya, Pak Junta ini berkata bagaimana kita bisa menjadi garam, terang dan dampak, itu yang terpenting katanya. Jadi amin. hal yang seperti itu perlu kita tiru. Terkadang-kadang olok-olokan
ya kalau kita dengar dari kesaksian Pak Junta ini ya tidak ada apa-apanya. Setiap hari dia dipanggil-panggil dengan perkataan-perkataan yang kadang-kadang menyinggung ya. Junta babi. Tak anjing, tak babi. Katanya ya. Tetapi dia tidak tersinggung, terus menjadi dampak sehingga orang bisa mengenal Yesus dari perbuatan kita. Dan ada pernyataannya yang cukup menggugah saya. Ya, jadilah kita Kristen yang benar-benar, kita menunjukkan bahwa kita Kristen, jangan berkamuflase. Ya, tonjolkan identitas. Jangan sembunyikan identitas. Nah, itu ada pernyataan beliau itu cukup luar biasa. Dan yang terakhir, pernyataan beliau yang sangat memberkati saya, ya saya tidak meminta tetapi berharap. Nah, Amin. Jadi kamu tidak meminta tapi mengharap ya. Yang luar biasa. Ya kan, kita kan penuh pengharapan sama Tuhan, walaupun pengharapan itu kadang cepat apa lambat kan, kita ada pengharapan. Iya, iya, iya. Saya tidak meminta tapi berharap, itu keren sekali sih. jangan minta duit. Saya tidak akan meminta duit, tapi saya berharap. Nah itu pengharapan yang perlu hidup ini. Luar biasa, luar biasa. Waduh, apalagi saya cukup senang sekali ya. Dan saya sangat berbahagia hambanya Effendi Usman boleh ke Aceh setelah sekian tahun, tidak pulang dengan berbagai macam hal yang dikatakan orang bahayalah, hati-hatilah, beginilah, begonolah. Ya sebenarnya secara jasmani ada ketakutan tersendiri juga, termasuk saya sebenarnya secara manusiawi ada rasa takut karena isu-isu yang cukup kuat ya, apalagi kita seorang yang murtad dari agama lama, keluar dari agama lama dan pergi ke sana gitu ya. Termasuk pernyataan dari orang seiman juga yang berkata begitu. Dan juga ada orang ingatin, apalagi kita sudah bermain di media sosial, ya subscriber kita tidak sedikit lah, termasuk banyak gitu ya, dan pengikut kita pun dari sebelah juga banyak. Dan saya melihat pertolongan Tuhan yang hebat, yang luar biasa, dan banyak hal yang memang tidak bisa kita publikasikan. Bagaimana Tuhan itu bekerja menjamah orang-orang yang sebenarnya mereka menolak dan akhirnya mau bertemu dengan kita, termasuk sahabat-sahabat saudara kita Effendi Usman ini, yang kita bisa ngobrol, bercerita dengan kerinduan mereka, keingintahuan mereka tentang Tuhan itu cukup hebat gitu saudaraku. Jadi ada beberapa hal yang saya perhatikan ya. Tuhan bisa memakai orang untuk menjaga kita, dan kita menemukan orang-orang yang memang baik gitu, menjaga kita dan memberikan kita kekuatan. Nah waktu kita di sana juga termasuk Bang Junta, dia berkata jangan takut, jangan khawatir, kita kan tidak menghina, tidak menista, tidak mengganggu mereka, katanya gitu ya. Ya juga ya, kita pikir gitu. Jadi kadang-kadang bukan teroris. Ya bukan teroris kita. Nah terkadang-kadang begini loh, kalau kita ini terbiasa dengan perkataan-perkataan yang membuat kita terintimidasi, berisiko juga untuk pelayanan ini ternyata gitu ya. Ternyata sampai di sana kita ya puji Tuhan lah, tetap berhikmat, tetap berhati-hati, semuanya lancar dan Tuhan baik, sehingga hal yang kita pikir tidak mungkin ternyata mungkin. Saya terharu sekali lihat hambanya Effendi Usman ketika menjejakkan kaki di tanah kelahirannya, malam-malam itu, tengah malam ya. Saya terharu katanya bisa sampai di tempat ini. Dan selalu saya tanya, ada perubahankah kota ini? Ada perubahan kan tempat ini? Wah, masih seperti yang dulu katanya gitu, tetapi banyak juga perubahannya gitu. Dan beberapa juga kesaksian orang yang menguatkan kita mengenai kejadian dulu tentang tsunami ya. Dan itu meneguhkan kembali bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ternyata di dunia ini, di daerah yang dibilang orang berbahaya, ternyata banyak orang baik, saudaraku. Banyak orang baik. Ada banyak orang yang sangat mengasihi kita. Jangan takut, jangan gentar.
Yesus selalu menyertai kita, berharaplah selalu. Haleluya. Amin. Jangan minta, Tetapi berharap. tapi berharap. Ah, ini ajaran Bang Junta ini. Mudah-mudahan bukan ajaran sesat ya. Bang Pendi dia nggak kudal ya, mantap lah. Iya. Ah, yes. Wow, luar biasa. Itulah Bapak Ibu cerita kita sedikit ya. Tadi saya sudah cerita sedikit, ditambahkan lagi sama Bang JDP ya. Jadi apa yang tidak pernah kami pikirkan itu, bahkan sampai kami pulang pun, kami terbengong-bengong. Ketika sampai di Medan di penginapan, itu banyak hal yang kami pikirkan ya. Yang sebelumnya tidak pernah kami pikirkan. Waktu di Aceh kita dibelikan seperti roh ketakutan itu tidak ada. Iya. Apalagi Hilang. setelah ketemu dengan Bang Junta. Nah, ketemu lagi dengan di Banda Aceh, Kak Eli. Terus Masih ketemu lagi di Matai. Begitu sampai kita kembali ke Medan, baru roh takut itu datang lagi. Kok berani ya kita pulang ke Aceh? Benarnya ini segala macam, ya itu semua karena Tuhan Bapak Ibu ya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kalau kita mengandalkan Tuhan semua kalah. Hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, iya. Puji Tuhan. Jadi Makanya sama dari istilah- sini kita belajar juga ya, jangan terlalu. Iya. Kalau di jalan, kalau jalan tikungan patah itu pasti supir hati-hati. Jadi kalau di jalan lurus itu yang banyak kecelakaan itu. Jadi kalau menurut saya di mana paling tempat yang paling rawan, di situ paling aman. Percaya saya bilang. Jangan dibilang Aceh gini amannya Aceh tuh. Hanya segelintir manusia yang nakut itu. Iya. Biar nggak berkembang. Itu yang tujuan mereka. Pengalaman saya di sini di Aceh ini, kalau seandainya kalau ada orang Kristen di Aceh ini, pemain kita tanya, orang Kristen bertanya mana Kristen, nggak dikasih tahu itu. Aku pertama di situ dulu, di sini sigli ini. Aku capek mencari seiman. Padahal orang ini tahu, tapi nggak ngasih tahu. Tujuannya apa? Nanti kalau udah berkumpul udah pikirannya tak, udah doa bersama dalam hatinya kan gitu. Nggak dikasih tahu dulu. Aku cari sendiri akhirnya. Nggak dikasih tahu orang ini. Ya, tujuannya itu takut. Iya, ya. Benar juga. Benar. Ya, kita pun kadang-kadang ditakut-takutin juga gitu ya. Tapi Yang ya itulah. nakut-nakuti kadang bukan dari orang Aceh, orang seiman kita kadang nakut-nakuti. Tujuannya apa nggak tahu kan, hanya Tuhan yang tahu. Iya. Dilarang lagi kami datang ke sana. Kalau kayak saya, Bang, kalau saya ini lantaran banyak takut-takutan dari 20 tahun yang lalu, jadi beban lakukan ancaman-ancaman itu. Sebab kalau istilah prebe, kuko taku, nggak ada itu, cuman bahasa aja itu. Prebe, kuko taku, nggak ada itu. Hanya ngomong-ngomongan doang, habalangi kalau Aceh bilang. Jadi dengan banyak ancaman aku semenjak aku di Aceh ini banyak kali ancaman, jadi terbiasa, udah biasa gitu loh. Jadi nggak ada takutnya lagi. Sebab udah makan setiap hari ancaman, hinaan, makian itu udah setiap hari. Nah, cuman aku ya dalam berdoa dalam hatiku, hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi ya berarti udah kehendak Tuhan. Habis. Gak pakai titik, gak pakai koma lagi itu. Iya, betul juga ya. Puji Tuhan lah. Jadi memang ada hal yang memang juga dari Pak Junta yang dinyatakan awal-awalnya mereka tidak betah juga di sana. Tapi Tuhan terus menaruh di situ kan. Ya, ada rencana Tuhan yang besar lah. Kan gitu. Ya, pertama-tama saya di sini sama istri saya itu kayak dianggapnya neraka ini. Aceh, ku bilang sabar. Gini, nanti lama-lama kau mengerti sendiri Aceh ini gimana. Udah berapa bolak-balik kami ngurus pindah, nggak pindah-pindah. Berarti Tuhan belum berkehendak, itu aja intinya kan. Berarti Tuhan itu kepingin kami ada di sini supaya jadi garam.
Benar. Amin. Amin, amin. Ternyata Pak Saipudin pun dari sana juga, baru tahu juga kita. Iya, iya. Udah pernah ditemani orang rumah juga ketakekon orang ini waktu penginjilan. Oh, sempat ketakengan Bang ya? Didampingi ya. Ada Mama Angel itu, orang-orang rumah itu nemani orang ini. Tapi ada yang lucu itu ya, ketika entah Pak Junta ngomong, Tambuk Junta yang ngomong ketika Pak Saipudin menceritakan kabar baik di kedai kopi itu, malah orang Kristen kabur, ketakutan lari dari belakang. Pak Yudin. Kadang-kadang itulah ya, roh takut itu tinggi sekali. Nah, kadang gini, kalau orang Kristen sebagian ya, contohnya dia berbisnis Tupperware, berbisnis itu, takut dia nggak laku jualannya gitu. Nah, jadi pikirannya takut gitu loh. Kalau bagi saya nggak, saya tonjolkan terus aku Kristen. Sampai sekarang puji Tuhan, sampai sekarang ya masih banyak orang ke rumah kita yang Muslim. Meminta orang kayak cerai kemarin sama juga. Padahal mana urusan orang mau cerai, coba lah. Coba dianggap juga aku sebagai kedorannya. Orang mau cerai, aku juga dengan istilahnya minta tolong kan. Ya karena apa? Orang ini kan melihat rupanya Kristen itu nggak sejahat yang diceritakan para ulamanya gitu loh. Kristen itu nggak sejahat yang diceritakan pada ustadznya. Coba kalau di Aceh ini udah tertanam dari kecil, memang udah dididik itu membenci kafir, membenci Kristen. Contohnya anak saya TK, masalah Israel sama Palestina. Itu anakku udah bilang kalau kita bilang ke Israel itu marah, mesti Palestina. Katanya kalau dia milih Israel nggak ada kawan. Itu anak saya yang paling kecil yang dipoto ini. Berarti dari TK aja udah ditanamkan kebencian, gimana coba? Betul. Padahal Sama juga anak di sini. sebesar anak saya masih TK, dia belum tahu politik, belum tahu Israel sama Palestina. Sampai udah diajari gurunya. Ya. Betul. Sampai nangis anakku tuh, papa apa? Mama apa katanya? Israel lah katanya. Kakak Israel, papa. Nanti kalau aku bilang aku Israel, nanti nggak ada lawannya nih. Udah papa Palestina lah sama kayak adik. Baru ketawa dia. Kami kan Palestina. Nah, sampai Ternyata di situ sekolah aku sudah di nyambung otakku. Kalau nanti aku milih Israel, kan dia sendiri aja di rumah yang Palestina kan, kasihan dia kan. Akhirnya udah kita laki-laki Palestina aja nak. Orang Israel biar aja orang Israel. Sampai kayak gitu didoktrin anak saya di sekolah, bayangkan. Masih TK itu loh. Iya, di sini juga kayak gitu, Pak. Hmm. Sampai ada anak nangis gitu kan karena dia nggak mau dukung Palestina, dipaksa di sekolah harus dukung Palestina. Nangis dia. Pulang. Dari situ aja kan, para anak-anak belum mengerti itu politik. Belum waktunya pun dia itu. Tentang agama belum mengerti dia itu. Hanya kita sebagai orang tua ya, kalau ditanya agama kita Kristen, itu aja kita bilang, Tuhan kita Tuhan Yesus. Nah, Iya, kalau iya. anakku yang si gadis, si kakak itu udah kebal, itu udah kuajari. Pantas kalau diolok-olok dari sekolah dulu, dari SMP itu dibilang Kristen makan babi, langsung dia jawab kuajari di rumah. Dia lihat cantik aku kan, datar makan daging babi aku cantik kan. Itu akhirnya nggak mau lagi olok-olok orang. Jadi nggak perlu nangis, saya bilang. Kalau nangis makin diolok-olok, lawan gitu. Lawannya jangan fisik. Bilang aja aku cantik gara-gara makan babi. Jadi sekarang nggak ada lagi. Di SMA Unggul itu anak saya itu satu-satunya nggak pakai kerudung. Jadi kayak bintang, ku ajari kan dari bintang semua. Kalau upacara itu mata orang itu tertuju sama kau, saya bilang. Hanya dia nggak pakai kerudung di sekolah. Nah, kan jadi kau jadi pohon terkenal, saya bilang. Sekarang nggak risih lagi, dia udah jadi aman. Iya. Kadang-kadang saya bingung juga ya. Kita selama nggak Junta, Iya. Kadang-kadang saya bingung juga, apa alasan kita ini tidak bangga jadi Kristen? Kristen tidak pernah menggerudu orang, tidak pernah memenjarakan orang karena membela kekristenan, nggak pernah kita mengganggu, nggak pernah. Jadi kenapa kita harus malu ya untuk menjadi seorang Kristen, harus takut gitu? Ya, jadi Kristen ini seharusnya bangga loh, karena
nama Kristen masih harum di negeri kita ini ya, tidak pernah melakukan hal ya seperti demo atau apa, terus menggunakan nama Kristen ya, atau bawa-bawa salib, melakukan hal. Jadi memang kita harus sangat-sangat bangga menjadi Kristen ini, gitu menurut saya. Jadi apa yang harus kita malukan, seharusnya kita mampu berbusung dada bahwa kita Kristen, bangga gitu bahwa kita Sebenarnya Kristen. mesti itu. Kita mesti bangga jadi anak-anak pengikut Kristus. Wajib, harus bangga. Iya betul. Betul. Jangan gara-gara pekerjaan kita sembunyikan identitas kita supaya orang datang bertamu ke rumah kita, kita istilahnya menyembunyikan identitas. Saya nggak, kalau aku pribadi nggak perlu. Mau ditahu orang hantu setan ataupun orang Kristen nggak peduli aku. Itu kalau aku model. Iya betul. Justru aku mengaku Kristen yang kualami dalam kepribadian saya, berkat itu mengalir tanpa menduga. Ada-ada aja rezekiku. Lantaran aku mengaku Kristen di Aceh ini. Iya, betul. Apalagi setelah mentraktir hamba Tuhan ini ya, jadi diberkati Tuhan ya. Jadi kayak aku keluar pelihara lele yang beli orang Muslim dan harganya pun suka-sukamu. Aku bilang dia ambil sendiri dari kolam itu. Makanya waktu menilai, oh rupanya Kristen itu baik ya. Ya kalian sendiri menilai, saya bilang, oh rupanya Kristen itu nggak sejahat yang diceritakan ustaz-ustaz kami. Itu terserah kalian lah menilai. Itu tergantung Kristennya, ada juga yang jahat Kristen, nggak semua baik Kristen, saya bilang. Tapi ajaran kami Kristen, kasih. Musuh pun dikasihi, saya bilang. Kadang ada kejadian tahu kayak gitu. Jadi kayak orang tuh bingung, ambil sendiri lelenya, jual sendiri, berapa duitnya? Ya kasih, berapa harganya Bang Junta? Terserah lah, penting kau bisa makan di rumah. Yang kebetulan yang sering ke rumah pun istilahnya yang ekonominya menengah ke bawah ya. Yang sering ke rumah itu. Kalau mungkin orang-orang kaya nggak open aku. Kalau orang-orang menengah ke bawah itu masih banyak minta bantu secara materi, pikiran, masih minta tolong sama saya. Kalau pejabat-pejabat nggak mungkin. Memang kita juga memang ya, jadi apa ini kadang-kadang kita ya, kemarin kita juga jumpa ya ada di Banda itu anak kecil gitu ya pakai salib, apa nggak diejek pakai salib, diejek juga katanya, suruh masukin tapi dia kuat gitu, salut saya. Biarlah udah kebal katanya, diejek-ejek gitu. Jadi berarti dari orang tuanya udah diajari kan. Kita kalau makin sering diejek kebal sendiri kita. Kayak anakku itu, gadisku itu ya kebal sendiri. betul. Nggak istilahnya merasa canggung lagi dia berkawan, biasa aja gitu loh. Lantaran udah sering hampir tiap hari dia ejek itu ya jadi kebal sendiri. Sama kita mendidik anak, kalau kita mendidik anak setiap hari kita pukuli, itu anak bukannya makin baik, makin melawan. Coba udah kenapa dicubit udah, dipukul sama kayu udah, ditempelin udah, apalagi sampai gitunya rasanya kan gitu katanya. Sama kita kayak manusia mendidik anak kita kalau sering kita main tangan, kita maki-maki, kata-kata binatang keluar, itu akan kebal, nggak ada rasa takutnya lagi, melawan itu. Itu kalau kita manusia mendidik anak, jadi kebal sendiri dia kan. Iya. Iya, ya seharusnya kita Kristen ini harus bangga banget lah jadi Kristen itu. Nggak usah kita malu berkamuflase ya. Dimanapun kita berada, buktinya saya lihat Pak Junta bangga sekali dia jadi Kristen itu, aku tengok. Di sana kan, ya itu harus dicontoh ya. Kadang-kadang memang, ya janganlah sampai kita kadang-kadang saya lihat ada rasa-rasa kayak ini malu apa gitu. Kenapa begitu gitu? Ya, orang-orang tercerdas di dunia ini Kristen. Jadi semua yang membanggakan di dunia ini itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada alasan kecuali kekristenan itu ya ketinggalan zaman. Orang-orang tidak ada orang cerdasnya atau memang suka mengganggu apa. Tidak ada. Harum nama kita, harum nama Kristen di negeri ini, termasuk di dunia ini. Kadang gitu. Tidak ada, termasuk orang-orang Batak juga kan. Ada kadang-kadang kayak di daerah saya ini malu ngaku orang Batak, kan konyol karena dipikir Kristen. Ya konyol lah itu, malu dia sukunya Batak, malu dia Kristen. Untuk apa hidup coba? Diri sendiri ditipu, apalagi nipu Tuhan gitu, diri sendiri ditipu. Sedangkan ada lagu Batak, jangan malulah jadi orang Batak, kan gitu.
Jangan malu jadi orang Kristen. Tonjolkan kita dong Kristen. Iya betul. Kristen itu nggak mesti kayak pendeta ya. Dari perbuatan kita sehari-hari itu udah kayak kita istilahnya kepribadian kita itulah Kristen. Nggak mesti pendeta untuk bisa menginjili, kita pribadi-pribadi pun bisa. Kan gitu. Dari perbuatan tadi, dari perkataan tutur kata kita. Di Aceh nih, di Sigli tempat saya ini, hanya hitungan jarinya Kristen di sini. Cuman yang mau nonjol saya aja. Itu ada itu juga itu yang kita Kristen, tapi anaknya dikasih pakai kerudung. Kalau saya tidak. Saya tak kutunjukkan saya itu siapa. Bang Fendi masih ada orangnya. Oh, udah tidur Bang Lagi Fendi. lagi masak mie mungkin itu. Bah, Udah nggak tidur lagi nanti. waduh, makin saja. Ya, Lapar Kristen kayak dia itu kita pagi-pagi. dari perilaku kita sehari-hari sama tetangga. Jangan membenci agama orang lain. Nggak boleh kita membenci agama orang lain. Aku kalau dibilang bising sebanyak, tapi ya udah terbiasa. Ini di depan saya ini masjid ini. 5 kali satu hari itu. Ya toa itu kencangnya minta ampun nih, tapi udah terbiasa itu tuh, udah bebal. Jadi nggak jadi nyenyak juga aku tidur, nggak jadi masalah laginya. Tapi saya salut juga ya buat orang-orang Kristen yang di tempat-tempat daerah yang memang mempunyai hukum syariat ini ya. Mereka itu kuat gitu. Salut saya, apalagi buat anak-anak ya seperti Pak Junta. Jadi sebenarnya saya rasa ya awal-awalnya mungkin agak sedih juga, agak apa juga, tapi ya karena terbiasa gitu, karena apa? Ya karena Tuhan lah semuanya. Termasuk Iya, salut gara-gara juga. kita. Iya, karena Tuhan sih. Jadi ada juga kita jumpa juga kemarin itu di Banda sana gitu juga katanya gitu ya, langsung terang-terangan. Udahlah, mualaf aja lah, mualaf biar cepat naik katanya kayak gitu. Langsung diajak-ajak gitu. Iya. Aku udah bolak-balik Bang diajak aku jadi mualaf. Kayak kurang cerita ada namanya si Budi. Waktu aku pelihara lele itu, mau dibantu katanya aku bibit lele kan, sama apa sama umpannya sama pakannya kan. Dengan catatan aku masuk Islam. Siapa namanya abang katanya? Juniber Simajunta saya bilang. Masuk mualaf aja lah katanya. Sekarang gini aja, kau doakan Nabi Musa sama Nabi Muhammadmu biar aku masuk Islam saya bilang. Siapa nama asli dia? Di depanku dia berdoa itu. Enggak juga. Aku bilang kalau Tuhan udah berkehendak aku Islam aku, tapi aku enggak. Aku tetap ikut Tuhan Yesus saya bilang. Nah, itulah kalau aku diajak-ajak kayak gitu. Iya, terang-terangan ya. Kayak ada di Banda itu juga guru kan itu honor, susah ibu honor, harus mualaf dulu biar bisa jadi PNS katanya. Kok terang-terangan kali ngomong begitu ya? Ya, di Aceh ini terang-terangan kayak nggak berdosa gitu loh. Merasa orang tuh nggak merasa tersinggung nggak kalau aku bilang kayak gitu. Nggak ada pikiran orang di Aceh ini. Terang-terang mualaf aja, dikasih lembu, dikasih kambing. Ada juga teman saya kemarin dikasih tanah 4 hektar. Mereka kasih tompul ya, ini ceritaku dikit. Penjarak babiku. Udah aku bilang, Le, aku mau mualaf katanya. Kok bisa? Saya bilang. Iyalah aku gini-gini, aku nggak ada di kampung pun nggak ada tanah katanya. Sekarang gini aja, kalau aku mau mualaf itu urusanmu. Udah kau pikir matang-matang? Udah. Selesai itu datanglah imumnya. Datanglah di sini kayak ulama, imum manasa kan? Datang ke rumah sama kepala desa, sama ketua pemuda. Aku disuruh sebagai wali. Saya nggak mau, saya bilang. Saya nggak mau jadi walinya ini, saya bilang. Aku nggak kenal siapa dia ini, saya bilang. Kalau mau Islam dia nggak kularang. Cuman aku ke depan, apabila dia berulah, jangan kalian larang aku menjarak babi di Aceh ini, saya bilang. Oke, buat perjanjian. Saya nggak buat perjanjian, saya bilang. Singkat cerita, berjalan dia 3 bulan mualaf, lari. Larinya kenapa? Nggak sesuai dengan janji. Katanya mau dikasih ya 4 hektar tanah. Nah, lari, balik lagi sekarang jadi Kristen. Lantaran katanya dia mimpi marah Tuhan Yesus. Nggak tahu di ayat apa kemarin dibilang. Pokoknya di dalam mimpinya itu ada dibacakan isi Alkitab, sama saya udah lupa. Marah katanya Tuhan Yesus. Balik Kristen sekarang si Bolga. Masih ada komunikasi sama aku. Nah itu, dia lantaran iming-iming.
Jadi Iya. kau bilang kalau dikasih sampai hektar sama kau tanah, apa bisa kau bawa pulang ke Sibolga? Nggak bisa lah. Itu pikir-pikir. Kalau kau masih kau jual Yesus, kau jual Tuhanmu demi duniawi, kau merasakan nanti apa yang kau alami. Saya bilang, saya bukan Tuhan. Saya bilang 3 bulan nggak nyampe, kabur, dia pulang lagi. Itu pengalaman-pengalaman yang ada di sini. Aku kan herannya gini le, dia sehari-hari jerak babi. Kok bisa pikiran jadi mualaf gitu loh. Rupanya sama orang kebun itu ngomong-ngomong mau dikasih tanah itu sampai hektar. Atau lantaran mungkin dia sekolahnya pun nggak tinggi-tinggi kan, cara pikirnya pun gimana. Memang kalau dia dibilang paling miskin, dia nggak ada tanah di kampungnya sana. Jadi dia cerita sebelum dia lari udah pernah sama aku datang, dia mengadu ke rumah saya, datang dia curi-curi. Jadi lucunya bajunya diganti, dibuang semua. Kuambil semua baju-bajunya, parangnya semua kuambil. Jadi sebelum 3 bulan itu dia datang pernah curhat ke rumah. Le, aku nggak sanggup jadi Islam ini. Kenapa? Saya nggak benci, saya kurangkul juga. Kenapa? Dia curhatlah sama aku. Nggak sanggup 5 waktu itu, nggak sanggup le, katanya nggak sanggup. Di situ lagi nenek tidur, di situ aku dibanguni, nggak sanggup katanya. Dia dapat santunan dari organisasi, pokoknya ada ya santunan, dapat 3 juta. Dapat itu dari desa dapat juga. Iming-imingnya sekali dakwah dia dapat nanti 3 juta kalau udah pintar tentang Al-Quran. Hayalan dia gitu, lantaran dia sekali doa ceramah dia ikut ke pengajian dapat 3 juta. Itu hayalan dia. Rupanya otaknya nggak sanggup. Nah, iming-iming, kena iming-iming dia. Iya ya. Iya, terang-terangan kali loh. Banyak yang ngomong gitu, diajak, dia apa, bahkan ya kenapa kamu nggak bisa naik? Ya karena cobalah kamu masuk Islam supaya cepat gitu, terang-terangan gitu. Tapi kalau kita ajak mereka masuk Kristen, marah mereka gitu. Marah. Kalau dia Iya. sini terang-terangan ngajak anak saya, istri saya terang-terangan diajak. Jadi orang tuh nggak merasa ini kalau ku ajak kayak gitu tersinggung nggak? Nah, Kalau gimana sudah- kalau kami diajak? Seharusnya kan gitu kan? Kalau kita Kristen kita tidak mengajak, tapi kita dari perilaku kita supaya orang simpati lihat ajaran agama kita. Sekarang itu kan kita kelakuan kita gimana? Makanya orang Aceh menilai pada saat ini rupanya orang kafir itu nggak jahat kayak diceritakan ulama kami. Itu ada banyak bahasa kayak gitu. Amin, amin, amin. Enggak, Iya, istilahnya kan harapan orang ini kan orang kafir itu jahat, bengis, gini kan, rupanya enggak itu. Lantaran kenapa? Kepribadian kita dilihat sehari-hari. Betul, betul, betul. Iya, iya. Udah tidur itu ketengok. Udah tidur dia. Nah, Gimana Pak Birong, kita tutup lah, udah tidur kayaknya hostnya. tutup. Ya dia tukarlah. Oke lah, semua. Yang taping udah apa kan nih? Waduh, kok bisa begitu? Iya. Bendingo. Iya, iya, iya. Oke lah, nanti kapan-kapan orang abang ke Aceh dihubungi aja nanti. Lah ya. Ya, berdua dulu lah kita ya, Mang ya. Iya ya. Ya Pak Nabirong, kita berdoa dulu biar kita tutup. Bapak kami di kerajaan sorga, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh berbincang-bincang Tuhan malam hari ini mengenai kebaikan Tuhan. Biarlah kami menjadi las Kristus yang senantiasa tangguh dimanapun kami berada, dan kami terus bangga menjadi seorang Kristen pengikut Kristus karena nama Yesus begitu harum atas dunia ini. Tuhan, ajarannya begitu harum atas dunia ini. Oleh sebab itu Bapak, kami bersyukur kami boleh pulang dari Aceh, dan saudara kami juga yang kami tinggal di Aceh. Tuhan, biarlah mereka mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mau istirahat, kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya darah Yesus melindungi, membungkus kami senantiasa sehingga kami boleh bangun di pagi hari mengalami sukacita kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. 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 Udah bangun tuh. Bang, tutup bang. Saya tidur tadi ya. Enggak. Iya. Saya kira Ya, tadi Bang, makan. udah nyampe ke Takengon abang itu. Iya. Ketikungan. Istirahat lah. Aku pun baru kali ini pertama malam ini main TikTok sampai berjam-jam. Iya.
Terima kasih Bang Junta buat doanya Pak Junta. Terima kasih Amang. Iya. Ya. Tidak Terima meminta, kasih, Pak. hanya mengharap. Buat- Itu apa Kia itu? Tidak meminta, hanya mengharap. Betul, tidak meminta tapi hanya berharap. Sebentar, saya tadi saya ketiduran ya. Ya udah, saya Iya. udah doa pun. Udah itu untuk doa. Mungkin lantaran dibilang amin tadi itu makanya Bang Pendi kebangun. Nggak ditelepon sama Bang Nambirong. Aduh, Tuhan Yesus baik. Oke lah. Oke, kita tutup. Saudaraku, sehat-sehat ya. Ya, Oke, siap. sehat semua. Ya, oke. Bang Tuhan Yesus Junta, memberkati. salam buat kakak ya. Besok saya telepon. Berarti abang sampai jam 5 ada di rumah ya? Iya, video call kita besok. Oke. Oke, Bang. Oke, sehat-sehat. Bang Nambirong, kita tutup Bang ya. Oke, tutup. Hormat untuk kalian semua. Laskar Kristus. Haleluya. Bang Amin, Jeremiah. amin, amin. Amin. Sampai jumpa besok lagi Bapak Ibu ya. Kami ucapkan terima kasih yang sudah mendoakan kami, mensupport, memberikan gift, tetep layar semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, memberkati kita. Shalom semuanya. Kita rungkat sama-sama Bang. Oke. Saudaraku, dirimu sehat ya. Di Riau. Siap. Oke. Tuhan berkati. Shalom, shalom. Shalom, shalom.